wadhkur fil kitabi Idris. Sampaikan di dalam Al-Qur'an itu kisahnya Nabi Idris. Innahu kana siddiqan nabiyya, sesungguhnya Nabi Idris adalah seorang siddiq, orang yang sungguh-sungguh imannya kepada Allah, dan dia pun juga menjadi nabi. Nabi Idris itu gelar, nama Idris itu gelar. Namanya sendiri adalah Akhnuh bin Syith bin Adam. Kemudian mendapat gelar Idris. Idris itu mustaq, terambil dari kata darosa, darsun, ya, darsun. Darsun menjadi bahasa Jawa deres, belajar. Ya. Kenapa Nabi Idris digelari dengan Idris yang artinya belajar? Li'annahu awwalu man darrasal kutub. Orang yang pertama kali mempelajari kitab itu adalah Nabi Idris. Li'anna Allah anzala alaihi 30 sahifah. Karena Allah menurunkan 30 suhuf kepada Nabi Idris. Wa huwa awwalu man khattal qalam. Dan Nabi Idris adalah orang pertama yang menulis dengan pena. Untuk belajar, ya membaca, ya menulis. Maka digelari dengan Idris, orang yang suka belajar. Ya. Maka kalau kamu kepingin sergap belajare, salah satu tawasulnya itu kepada Nabi Idris. Ben sergap deres. Wahatus thiyab, orang yang pertama kali bisa jahit buat pakaian itu Nabi Idris. Wattakhadhas silah, dan yang pertama kali membuat senjata itu adalah Nabi Idris, membuat senjata berupa pedang, ya. Waqatilul kuffar, waqatala al kuffar, orang yang pertama kali memerangi orang-orang kafir Nabi Idris. Wa nadhara fi ilmin nujumi wal hisab, dan orang pertama kali yang mempelajari tentang ilmu perbintangan dan ilmu hitung itu adalah Nabi Idris. Lah Nabi Idris ini namanya saja Idris, deres, berarti suka belajar, suka tolabul ilmi. Orang yang tolabul ilmi mendapat ilmu, maka dia diangkat derajatnya oleh Allah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan ternyata betul Nabi Idris diangkat. Dalam ayat selanjutnya, wa rafa'nahu makanan 'aliyya. Nabi Idris diangkat oleh Allah ke tempat yang tinggi. Wa hayyun fis sama'ir rabi'ah. Nabi Idris hidup di langit keempat. Dalam riwayat yang lain langit ke-6, langit ke-7. Ada yang riwayat lain juga ada di surga. Au fil jannah udkhilaha ba'da an udhiqal maut. Nabi Idris dimasukkan ke surga setelah dicicipkan kepadanya kematian. Wa ukhya, kemudian dihidupkan, walam yahruj minha, dan dia tidak keluar dari surga. Kisahnya mengenai Nabi Idris ini innahu kana yurfa'u li Idris kulla yawmin minal ibadah mithlu ma yurfa'u li jami' ahli al-ardi zamanihi. Nabi Idris ini suka belajar sehingga digelari dengan Idris, dan suka beribadah, dan ibadahnya itu diterima oleh Allah dan pahalanya sangat besar, sampai dari besarnya satu orang Nabi Idris, pahalanya ibadahnya itu setara dengan pahalanya ibadahnya semua orang yang di zamannya itu. Ya, sehingga diangkat setiap hari amaliyah Nabi Idris itu setara dengan amaliyahnya orang-orang yang hidup di zamannya. Fa'ajiba minhul malaika,
Maka malaikat mengerti hal ini terkagum-kagum. Orang ini ya kok hebat sekali. Satu orang amal ibadahnya itu gak kalah dengan semua orang yang hidup di zamannya. Kemudian diantaranya ada malakul maut, malaikat maut itu kepingin tahu siapa orang ini. Fasta'dzana rabbahu fi ziyaratihi fa'udhinalah. Akhirnya izinlah malaikat maut untuk sowan, untuk silaturahmi, untuk ziarah mengunjungi Nabi Idris. Fa'udhinalahu, diizinkan oleh Allah. Fa'atahu fi surati bani Adam. Pada waktu sowan, silaturahmi, ziarah, malaikat maut berwujud seperti manusia biasa. Wa kana Idris yasumud dahr. Nabi Idris itu saking dari banyak ibadahnya, beliau amalannya adalah shaumud dahr, puasa tiap hari. Falamma kana waktu iftarih, tatkala waktu berbuka, da'ahu ila ta'amih. Kan medayo, bertamu malaikat maut tapi berwujud manusia, menyamar jadi manusia. Tatkala maghrib, kalau sekarang maghrib, diajak berbuka, ayo kita buka puasa. Fa'aba iyyakulamahu, enggak mau makan. Karena memang malaikat itu meskipun menjelma seperti manusia, sifat-sifatnya seperti manusia, tapi tetap tidak mau makan. Kemudian pulang, besoknya lagi datang, berkunjung lagi, sampai 3 hari datang, tetap tidak mau makan. Dan kemudian pada hari yang ketiga, Nabi Idris penasaran, inni uridu an a'lama man anta. Enggak, jane sampean iku sapa sih? Kata Nabi Idris, kamu itu siapa? Ayo ngaku, siapa kamu itu? Tak suruh makan kok ya mau, siapa? Curiga gitu. Maka kemudian tamunya mengatakan, ana malakul maut, aku adalah malaikat maut. Ista'dzantu rabbi an ashabaka. Aku sudah minta izin kepada Allah, kepada Tuhanku untuk berteman denganmu. Maka Nabi Idris berkata, li ilaika hajah. Loh, sampean malaikat maut? Nggih. Tenan? Nggih, malaikat maut. Waduh, aku duwe keperluan nang sampean. Aku butuh nang sampean. Nggih, wonten apa? Wonten dawuh. Jadi malaikat maut. Tuh, iya. Takbidu ruhi. Aku kepingin sampean jabut ruhku. Kata Nabi Idris, kebenaran sampean malaikat maut, tukang jabut ruh. Iya. Tolong cabut rohku. Ya. Tolong cabut ruhku. Fa'auhallahu ilaihi an akbada ruhahu. Maka kemudian Allah memberikan wahyu, memberikan perintah kepada malaikat maut untuk mencabut rohnya Nabi Idris. Nabi Idris request, meminta untuk dicabut, ternyata malaikat maut diizinkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya. Faqabadaha. Kemudian dicabutlah rohnya, waraddaha ilaihi fi sa'ah. Kemudian dikembalikan. Jadi dicabut, kemudian dikembalikan di dalam satu saat, satu waktu. Faqala lahu malakul maut. Ya, setelah dikembalikan tanya, mal faidah fi su'alika qabdar ruh. Malaikat maut tanya, kula badhe tanglet, saya mau tanya, apa sih faedahnya, gunanya engkau minta dicabut rohnya? Apa jawaban Nabi Idris? Li'adzuqal maut, supaya aku mencicipi kematian. Aku kepingin tahu bagaimana sih rasanya orang dicabut nyawanya, sehingga aku mencicipi bagaimana rasa kematian. Fa'akuna asyadda isti'dadan. Kalau aku sudah mengerti bagaimana sakitnya mati, maka aku akan mempersiapkan diri sebelumnya untuk menghadapi kematian yang sesungguhnya. Kemudian Nabi Idris berkata lagi kepada malaikat maut, innali ilaika hajah. Aku ada permintaan lagi kepadamu. Apa itu? Tarfa'uni ilas sama. Tolong bawa aku naik ke atas langit. Li'angdura ilaiha, supaya aku bisa melihat di atas langit itu ada apa. Wa ilal jannah wan nar. Begitu juga aku kepingin melihat bagaimana kondisinya surga dan neraka. Fa'adhinallahu lahu farafa'ah. Allah kemudian memberikan izin kepada malaikat maut untuk membawanya.
akhirnya dibawa. Falamma qaruba minan nar, tatkala sudah dekat dengan neraka, ya, Nabi Idris berkata, li ilaika hajah, aku punya kepentingan, ya, aku punya permintaan kepadamu. Apa itu? Tolong tas'alu malikan hatta yaftaha abwabaha. Tolong minta kepada penjaga neraka, malaikat Malik itu, untuk membukakan pintu neraka. Kan pintu neraka tertutup. Nabi Idris berkunjung pas tutup. Oke, tolong, ilak koncone sampean. Ya, ini malaikat maut. Itu kan koncone sampean, malaikat Malik itu. Tolong perintah malaikat Malik untuk membukakan supaya aku bisa melihat bagaimana isi neraka. Fafa'al. Akhirnya dilakukan, dikerjakan. Sudah, hanya lihat-lihat neraka. Begitu lihat neraka, kemudian Nabi Idris berkata lagi, sudah, aku punya permintaan lagi. Sebagaimana engkau telah memperlihatkan aku neraka, tolong sekarang perlihatkan aku surga. Akhirnya dibawa, ayo kita berangkat, takjak panjenengan, Anda mau saya ajak ke surga. Akhirnya dibukakanlah pintu surga, kemudian masuk ke dalam surga. Begitu masuk ke dalam surga, tsumma qala lahu malakul maut. Setelah lama bertamasya, ya, di surga Nabi Idris, kemudian malaikat maut berkata, ukhruj, sekarang keluar, sudah waktunya untuk kembali, litauda ila maqarrika, untuk kembali ke tempat asalmu. Ternyata tidak mau, Nabi Idris tidak mau keluar. Fata'allaqa bi syajarah. Di surga itu ada pohon, cekelan. Ditarik sama malaikat maut, enggak, aku di sini aja, Nabi Idris, ya. Faqala, karena berpegangan itu, kemudian malakul maut kemudian mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Pripun niku Gusti? Bagaimana ini? Orang yang saya ajak masuk ke surga gak mau keluar. Siapa itu? Nabi Idris. Oh sudah, hanya Allah kemudian mengutus malaikat lain untuk merayu, Faba'asallahu malakan hakaman bainahuma. Ini kan terjadi perselisihan antara malaikat maut sama Nabi Idris. Maka Allah mengirim satu malaikat untuk menengah-nengahi, menjadi hakim. Malaikat yang dikirim itu kemudian tanya, malaka la tahruj? Nabi Idris, kenapa kamu tidak mau keluar dari surga? Nabi Idris kemudian berkata, ya, aku tidak mau keluar dari surga karena Allah Subhanahu wa taala. Nabi Idris kan suka deres, ya, pinter, karena dia mengkaji ada 30 suhuf. Begitu ditanya seperti itu, dia menjawab, iya, bukankah Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul, manusia itu akan mencicipi kematian. Wa qad duktu, mencicipi kan? Kemarin sudah mencicipi. Kemudian Allah juga berfirman, wa im minkum illa wariduha. Setiap dari kalian pasti akan nyampai ke surga atau ke neraka. Setiap kalian akan nyampai ke surga, gitu. Dan aku sudah nyampai ke surga, ya, katanya Nabi Idris. Kemudian Allah juga berfirman, wa ma hum minha bimukhrajin. Dan sekali-kali orang yang masuk surga tidak akan dikeluarkan dari surga. Walastu akhrut. Jadi aku gak mau keluar. Mau katanya Gusti Allah, orang yang masuk surga gak akan keluar. Aku gak mau keluar. Bingung akhirnya, kan kalah hujahnya nih. Nabi Idris pinter, ya, sehingga digelari sebagai Idris. Fa'auhallahu ila malakil maut. Maka Allah kemudian memberikan wahyu kepada malaikat maut, bi'idni dakhalal jannah. Malaikat, dia masuk surga atas izinnya Allah. Wa bi amri la yakhruju minha. Dan atas perintahku ia tidak keluar dari surga. Akhirnya Nabi Idris ada di surga. Fa wa hayyun hunaka, dia hidup di surga. Ini kisahnya Nabi Idris. Sehingga tadi dalam tafsir Jalalainnya disebutkan, au fil jannah udkhilaha ba'da an udhiqal maut wa uhya wa lam yahruj minha. Itu maksudnya. Itu kisahnya tentang Nabi Idris. Ada kisah yang lain mengenai Nabi Idris ini. Innahu nama dzata yaum
satu ketika Nabi Idris tidur. Begitu tidur kemudian fastadda alaihi harus syams. Kemudian kesiangan, siang kena panasnya matahari. Nabi Idris bukan mikir bagaimana sakit kena panasnya matahari, tapi dia berpikir bagaimana tugasnya malaikat yang mengurusi matahari. Maka dia berdoa kepada Allah, Allahumma khaffif an malakis syams. Katanya Nabi Idris, iya ngaku lo kepanasan. Ya apa terusan malaikat sing ngurusi srengenge apa gak somo gitu. Ya Allah, ringankan ya, berilah keringanan kepada malaikat yang ngurusi matahari. Fa innahu yumarisu naron hamiyah, karena dia itu menangani api yang begitu panas ya. Akhirnya apa? Keesokan harinya malaikat yang bertugas mengurusi matahari itu ternyata kemudian di pagi harinya dikasih kursi. Kursi itu berasal dari cahaya. Di sebelah kanannya itu dikawal oleh 70.000 malaikat, dan di kirinya jumlahnya sama, ada malaikat yang lain. Dan 70.000 kanan kiri itu semuanya membantu pekerjaan satu malaikat yang ngurusi matahari. Kemudian malaikat matahari itu kemudian bertanya-tanya, ya Rabb min aina liya hada? Loh, ya Allah, dari mana ini? Kok ada saya dikasih kursi, dikasih pembantu 70.000 kanan kiri? Dari mana? Maka Allah kemudian menceritakan, da'alaka rajulun min bani Adam yuqalu lahu Idris. Ini adalah permintaan dari manusia, anak Adam yang bernama Idris. Akhirnya penasaranlah malaikat matahari ini. Ya Allah, ya Rabbi ij'al baini wa bainahu khullah. Tolong aku jadikan temannya. Karena dia setelah membantu aku kepingin menjadi teman. Fa'udhina lahu fi dzalik, maka diizinkan malaikat matahari ini untuk berteman dengan Nabi Idris. Fasara yataraddad ala Idris, akhirnya sering balak-balik datang ke Nabi Idris. Satu ketika Nabi Idris bertanya, meminta kepada Malakus Syams, malaikat yang ngurusi matahari. Innaka akramul malaika inda malikil maut. Nabi Idris bertanya, malaikat matahari, sampean lak cedak ambek malaikat maut. Ya, kan koncoan. Ya, ada apa? Tolong fasfa'li indahu liuakhiru ajali. Tolong lobikan malaikat maut supaya malaikat maut itu menunda ajalku. Akhirnya apa? Dipanjangkan umurku. Tujuannya apa? Fa'asdadu ibadatan wa syukra, supaya aku lebih banyak bisa sholat, beribadah, puasa, lebih banyak bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat menjawab, la yuakhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Nggih mboten saged ajal iku kalau sudah ditetapkan enggak bisa dipercepat, enggak bisa diakhirkan. Ya Allah. Farafa'u fi makanih. Kemudian dibawalah Nabi Idris itu ke tempatnya Malakul Maut. Datang kepada Malakul Maut. Kemudian Malakus Syams ini kemudian ngomong sama Malakul Maut. Malakus Syams ya ngomong, ini ada temanku ini, manusia. Dia itu minta tolong kepadaku agar ajalnya ditunda. Ajalnya diperpanjang. Kata malaikat maut, ya ora iso, itu bukan kekuasaanku. Itu terserah Gusti Allah. Tapi ngene sik, lek sampean gelem tak intipno di catatan kuwi. Kira-kira amale sak apa, ajalnya seberapa? Sehingga nanti kalau dia tahu kapan ajalnya, kan dia bisa siap-siap bagaimana menghadapi kematian. Akhirnya sudah, tidak apa-apa. Akhirnya dilihat. Fanadhara fi diwani. Malaikat maut melihat di dalam catatannya itu. Didata, dibuka. Idris diketik. Kalau sekarang muncul datanya Idris. Lahirnya kapan, matinya kapan. Loh, Idris iki.
innaka kallamtani fi insanin yamutu sa'ah inda matla'is syams. Loh, ini di dataku iki mati ini dino iki. Isuk pada waktu munculnya matahari. Waduh, iki apa? Kemudian qala inni ataituka wa taraktuhu naka. Iya, tadi saya bareng sama saya orangnya, kemudian tak tinggal, kemudian aku menghadap kamu ini. Ya, ada di sana di matla'is syams, tempat apa munculnya matahari gitu. Di pagi hari tak tinggal di sana. Oh ngono ya wis, akhirnya didatangi oleh malakus syams. Fantalaqa fawajaduhu qad mat. Ternyata malaikat matahari ini datang, ternyata begitu datang kepada Nabi Idris sudah mati. Tsumma ahyahullah. Kemudian Allah menghidupkan Nabi Idris, fa wa yarfa'u fil jannah taratan. Maka kemudian Allah mengangkatnya Nabi Idris ke surga. Kemudian wa ya'budullah ma'al malika fis samai rabi'ah, dan terkadang ada di surga, terkadang ada di langit yang keempat untuk beribadah bersama malaikat. Itu yang dilakukan oleh Nabi Idris. Maka dikatakan oleh para ulama, arba'atun min anbiya ahya. Ada 4 nabi yang masih hidup. Ithnani fil ard, 2 nabi ada di bumi. Siapa itu? Al-Khadir wa Ilyas, Nabi Khidir dan Nabi Ilyas. Wa isnani fis sama, yang hidup di langit ada 2. Wa huma Isa wa Idris, yaitu Nabi Isa dan Nabi Idris.